Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Kusuma Ayu dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini, saya akan menjelaskan materi apa saja yang saya pahami dalam mata kuliah Politik Luar Negeri. Yang pertama adalah pengertian dari politik luar negeri. Politik luar negeri adalah kebijakan atau sikap langkah pemerintah yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan juga subjek hukum internasional. Nah, dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini, dapat kita simpulkan jika politik luar negeri ini adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan hubungan internasional antara satu negara dengan negara yang lainnya. Perkembangan dari politik luar negeri ini sendiri dipengaruhi oleh pertimbangan domestik, kebijakan perilaku negara lain, atau rencana untuk memajukan kepentingan nasionalnya. Indonesia sendiri sekarang adalah menganut sistem politik luar negeri bebas aktif. Bebas aktif di sini, bebas diartikan bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada sebuah konflik yang terjadi antar bangsa yang berseteru, atau dengan kata lain adalah Indonesia bersifat bebas dalam artian netral. Nah, yang kedua adalah aktif. Aktif di sini Indonesia menjelaskan jika dalam sebuah rapat atau keadaan hubungan internasional di mana Indonesia bersifat aktif atau tidak tinggal diam saja dalam keadaan yang terjadi di dunia. Prinsip bebas aktif ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Pasal 3 yang berbunyi, politik luar negeri menganut prinsip bebas dan aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Kemudian, kepentingan nasional. Kepentingan nasional ialah sebuah kewajiban yang pasti dimiliki oleh suatu negara. Tanpa adanya kepentingan nasional, suatu negara tidak akan melakukan kerjasama nasional. Karena sebuah dasar dari adanya kerjasama nasional atau hubungan internasional ini diadakan karena adanya kepentingan nasional dari salah satu negara atau keduanya. Maka dari itu, kepentingan nasional ini hadir dengan adanya dorongan dari kekuatan nasional. Yang pertama tadi karena adanya hubungan nasional atau kerjasama nasional yang akhirnya akan menimbulkan sebuah kepentingan nasional bagi suatu negara ini didorong lagi oleh kekuatan nasional. Yang dimaksud dengan kekuatan nasional di sini adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, kekuatan diplomasi, sistem pemerintahan, kesiapsiagaan militer, dan sebagainya. Adapun unsur-unsur sebuah negara di mana negara tersebut bisa bertahan atau tidak dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya. Oleh sebab itu, kekuatan nasional di sini lebih ditekankan kepada kemiliteran, yaitu menjaga batas perdamaian dan lain sebagainya. Nah, di dalam kekuatan nasional ini terdapat 5 power atau 5 dimensi kekuatan, yaitu 1 jangkauan, wilayah, pengaruh, biaya, dan juga cara atau means. Nah, jangkauan di sini diartikan sebagai sejauh mana kekuatan nasional ini mempengaruhi kepentingan nasional yang berbeda-beda. Yang kedua adalah wilayah. Wilayah di sini mempengaruhi kekuatan nasional karena negara yang memiliki wilayah besar cenderung memiliki pengaruh yang signifikan dalam untuk negara-negara yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah pengaruh. Nah, pengaruh di sini adalah sebuah dimensi di mana suatu negara ini dapat berpengaruh terhadap negara lain di dalam hubungan internasional. Yang keempat itu adalah biaya. Nah, jika biaya di sini lebih erat dengan ekonomi. Biaya ini merupakan hal yang berpengaruh di dalam kekuatan nasional suatu negara terhadap negara yang lainnya, karena seperti dijelaskan tadi adalah biaya ini lebih erat dengan ekonomi atau perdagangan. Lalu selanjutnya adalah cara. Diartikan sebagai cara dari suatu negara agar dapat memiliki kekuatan nasional untuk mempertahankan kepentingan dalam hubungan internasional. Jadi cara di sini adalah bagaimana si pengambil kebijakan atau keputusan ini mengatur dan mempertahankan kepentingan nasional yang dia ajukan dalam hubungan internasional. Kekuatan nasional ini memiliki unsur-unsur pendukung. Nah, kekuatan nasional juga menjadi acuan sebuah negara. Apakah negara tersebut dapat bertahan atau tidak dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya. Nah, lalu dukungan ini dapat ditimbulkan karena adanya konflik dan juga ancaman, yang akhirnya input ini diperlukan sebagai sumber energi dalam sebuah sistem politik. Tuntutan dalam input dapat berasal dari eksternal maupun juga internal sistem tersebut. Tuntutan eksternal ini dengan mudah diidentifikasi karena lingkungan luar dalam pendekatan tetap sebagai sistem.
Dan sedangkan tuntutan internal merupakan yang timbul akibat dari sistem politiknya itu sendiri atau dari dalam lingkupan itunya sendiri. Lalu adapun input yang berupa dukungan. Dukungan ini berasal dari luar, di mana suasana pikiran yang mendukung merupakan suatu kumpulan sikap yang kecenderungan. Nah, dari dukungan ini sendiri ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah wilayah dukungan dan juga mekanisme dukungan. Lalu selanjutnya adalah output. Output itu adalah tuntutan yang telah diseleksi dan mengalami proses dan hasil yang dapat berupa keputusan. Nah, tindakan maupun kebijakan tertentu ini akan menjadi output yang disesuaikan dengan harapan jika terjadi pembaharuan dari dukungan. Lalu, jika output ini dihasilkan tidak sesuai, maka akan terjadi erosi dukungan. Nah, erosi dukungan ini yang akhirnya akan mengganggu stabilitas dari sebuah sistem. Pihak yang terlibat dalam sistem ini dapat mengetahui kebijakan yang dihasilkan di output melalui feedback loop. Output harus diinformasikan agar memperoleh sebuah keputusan. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah lingkungan yang melingkupi semuanya antara input dan juga output. Nah, lingkungan ini diartikan sebagai sebuah sistem baik sosial maupun fisik yang termasuk ke dalam sistem politik. Nah, lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu intrasosietal dan juga ekstrasosietal. Intrasosietal adalah yang ada di dalam diri sebuah sistem itu, dan ekstrasosietal yang di luar dari sistem tersebut. Kemudian adalah 5 input politik luar negeri. 5 input politik luar negeri ini melingkupi yang pertama, individual search, yang kedua, societal search, yang ketiga, government search, yang keempat, role search, dan yang kelima, external search. Yang dimaksud dengan individual search adalah sumber dari individunya sendiri, di mana ini adalah nilai-nilai yang terdapat pada diri seorang pemimpin, baik itu ideologinya, latar belakang hidupnya, termasuk ke dalam pendidikan, dan juga segala sesuatu yang berpengaruh pada persepsi dan juga karakter tentang si pemimpin ini. Lalu yang kedua adalah societal search. Nah, societal search ini adalah sumber masyarakat, di mana yaitu seluruh karakteristik sosial domestik dan juga sistem politik yang membentuk orientasi masyarakat pada dunia, meliputi keadaan seperti geografis, etnis, nilai atau norma yang berkembang di masyarakat, juga populasi dan juga opini dari publik. Lalu ada government search. Nah, government search ini adalah meliputi tentang elemen dan juga struktur pemerintah yang memberikan pertimbangan akan pilihan yang foreign policy, baik yang bersifat memperluas atau membatasi pilihan yang akan diambil oleh para pembuat kebijakan. Lalu yang keempat itu ada role search. Role search ini adalah sumber peranan. Nah, sumber peranan ini meliputi nilai-nilai. Di sini terkait dengan peranan atau status dari pemerintah sebagai sebuah pengambil keputusan atau sebuah pengambil kebijakan ini sangat-sangat berperan di sini karena sumber peranan. Terus selanjutnya adalah external search. External search atau sumber eksternal meliputi atribut-atribut yang ada pada sistem internasional. Nah, dan pada karakteristiknya serta sikap suatu negara dalam menjalaninya, sumber eksternal ini mencakup perubahan yang terjadi di lingkungan eksternalnya, kebijakan dan juga tindakan dari negara lain, baik itu konflik maupun kerjasama, ancaman dan dukungan ini termasuk ke dalam sumber eksternal, yang mana dari negara-negara lain termasuk ke dalam suatu negara, sehingga akhirnya menjadikan negara tersebut mengenai sumber eksternalnya itu. Nah, dalam hal ini dari antara kelima input politik luar negeri ini, input government search ini menjadi salah satu input yang sangat penting, karena jika dilihat government search adalah input dari pemerintahan, di mana seluruh elemen dari struktur pemerintahan ini sangat dipertimbangkan hingga akhirnya mengambil sebuah kebijakan atau keputusan yang akan sangat berpengaruh untuk masyarakat yang luas. Kemudian ada faktor determinan. Nah, faktor determinan di sini terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama yaitu idiosinkratik, kekuatan nasional, birokrasi, dan juga lingkungan internasional. Nah, idiosinkratik ini adalah sebuah aspek yang dimiliki oleh si pembuat keputusan, seperti nilai, bakat, dan pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang dilakukan. Nah, lalu ada kekuatan nasional. Nah, kekuatan nasional ini adalah kekuatan militer, stabilitas ekonomi, dan kepiawaian diplomasi. Nah, kekuatan nasional ini akan menjadi latar belakang suatu negara untuk mengambil keputusan politik yang kemudian memberi dampak bagi dunia internasional.
Kekuatan nasional ini yang kemudian akan menjadi aktor dari kepentingan nasional yang diajukan oleh pemerintah. Nah, lalu adalah birokrasi. Nah, birokrasi di sini adalah suatu tata kerja dari organisasi yang berpegang teguh pada hierarki dan peraturan. Tipe organisasi yang digunakan dalam birokrasi ialah yang bersifat spesialisasi, yang dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khusus dan dijalankan oleh aparatur pemerintahan. Lalu yang terakhir adalah lingkungan internasional. Nah, lingkungan internasional ini ialah kekuatan yang melingkupi dan juga mempengaruhi kehidupan internasional, baik itu lingkungan politik maupun ekonomi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai politik luar negeri yang saya pahami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.